Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu saya minta tolong untuk pimpin doa. Silakan, siapa? Ya, silakan kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengelola emosi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ada yang tahu emosi itu apa? Marah. Terus? Perasaan. Sebelah sini? Marah itu tadi, perasaan. Terus ada lagi? Senang termasuk emosi bukan? Iya. Sedih? Sedih. Terus? Cemas. Terus apa lagi? Takut. Ya. Malu. Nah, itu tadi sudah banyak yang menyampaikan ya, apa-apa saja yang bisa disebut emosi. Saya yakin pasti kebanyakan taunya yang namanya emosi adalah marah. Padahal emosi itu ada berbagai macam, ada banyak. Nah, sebelum nanti kita melangkah lebih jauh lagi, kita belajar bagaimana tentang mengelola emosi, kita sekarang berdiri dulu. Ya, berdiri. Saya minta kalian untuk berpasangan saling berhadapan. Berpasangan saling berhadapan. Berarti dua-dua. Ya, betul, ya. Pas ya? Ada pasangan semua ya? Pasangan kayak gini, lihat pasangan Anda. Nah, oke. Sekarang peraturannya, ya. Peraturannya, sweet dulu sekarang. Yang menang saya sebut sebagai si A. Yang kalah si B. Sudah? Sudah, oke. Sekarang saya minta kalian mempraktekkan. Si A mempraktekkan sebagai orang yang sedang marah, tapi tidak ada suara, tanpa suara. Maksud ya? Nah, kemudian si B ya mempraktekkan sebagai orang yang sedang berbahagia, tapi tetap sama tanpa suara. Bisa dimengerti? Baik, silakan dimulai. Ingat, satu marah, yang satu sedang bahagia. Baik, sekarang dibalik. Si A menjadi orang yang sedang berbahagia, kemudian si B mempraktekkan orang yang sedang marah. Ya, sudah siap? Ayo mulai. Tanpa suara. Ya, cukup. Oke. Sekarang kembali menghadap ke sini. Masih berdiri. Bagaimana perasaannya? Marah tapi tidak ada suara. Gimana rasanya? Hah? Kemudian senang atau gembira tapi sama, tidak ada suaranya. Oke, silakan duduk kembali. Setelah ini saya bagikan selembar kertas. Ya. Pegang dulu.
Nah, sekarang kita akan bermain kertas emosi. Nah, ini peraturannya. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Ya, jadi nanti saya bacakan cerita. Ya, nanti kamu harusnya apa? Ya, misalnya ada perasaan marah atau senang. Ya, ketika kamu perasaannya senang, kertas itu diusap. Ya, diusap. Misalnya senang, diusap. Kemudian jika kamu merasa kesal tapi bukan marah ya, kesel, silakan kertas itu boleh dikemas. Ya, jika Anda merasa marah, silakan kertas itu disobek. Boleh disobek semua, boleh disobek sedikit. Maksud? Paham? Ada pertanyaan? Oke, sekarang akan saya bacakan ceritanya. Dengarkan dengan baik-baik ya. Anggap saja ini yang saya bacakan bapak atau ibu gurunya ini sebagai diri Anda ya. Baik. Pagi itu bapak guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak guru tersebut mendorong motor sampai ke sekolah. Sampailah bapak guru di sekolah. Di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak guru tersebut sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Pak Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Pak Guru membukakan pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf Pak, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Pak Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Pak Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Pak Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Pak Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. Cerita selesai. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi kertas Anda? Yang kertasnya kusut
diangkat. Yang sobek coba diangkat. Yang masih halus, ya. Apakah Anda merasa menyesal terhadap yang dilakukan kepada kertas itu, terutama yang sudah kusut dan sudah sobek? Menyesal nggak? Coba yang sobek atau sobek plus kusut. Nah. Menyesal nggak? Menyesal. Kenapa? Nggak tahu kalau ceritanya seperti itu. Kenapa? Menyesal kenapa? Dari awal ceritanya itu bikin kesel, tapi akhirnya senang. Oh, happy ending. Sebelah sini ada? Udah gitu. Nah, sekarang seperti ini. Jika kertas itu adalah temanmu, teman Anda, ya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, misalnya, berarti kamu tadi kan merasa seperti saya ya. Saya menjadi guru, tahu-tahu ada yang datang terlambat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap Anda harusnya? Nah, seharusnya seperti ini. Kejadian apapun kita harus mikir untung ruginya, sebab akibatnya dulu. Ya, terutama yang kertasnya sudah kusut dan sudah sobek. Dipikir dulu sebab akibatnya. Sebabnya kenapa? Akibatnya apa? Terlambat karena apa? Ditanya dulu. Sebagai contoh ya. Sekarang kita umpamakan kertas itu adalah hati temanmu. Ya. Ketika kamu sudah selesai marah-marah seperti tadi ya, si A dan si B itu marah-marah ke temanmu itu. Ketika sudah selesai marah-marahnya, kira-kira temanmu yang kamu marahi itu sakit hati enggak? Sakit hati. Ya itu seperti itu. Jadi kusut, jadi sobek. Kemudian setelah sakit hati, ya, setelah sembuh, coba kertas yang sudah kusut dan sudah sobek diluruskan lagi. Bisa enggak? Bisa halus enggak? Nah, sama. Temanmu yang sudah terlanjur sakit hati, untuk memperbaikinya itu sangat susah dan butuh waktu. Bahkan mungkin tidak bisa kembali seperti semula. Itu ya, sudah tahu ya. Kita tadi sudah belajar bagaimana mengekspresikan emosi, kemudian sekarang kita belajar bagaimana melampiaskannya. Itu namanya kalian lampiaskan emosi kalian. Tapi lewat satu lembar kertas. Ingat ya, ketika kita tidak bisa mengontrol amarah kita, karena tadi kalian tahunya emosi, bukan tahunya ya, lebih banyak yang tahu kalau emosi itu adalah marah. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol amarah kita, hasilnya seperti itu, seperti kertas kalian, kertas Anda itu sudah terlanjur rusak, untuk diperbaiki sangat susah, sulit. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ya karena ego masing-masing, ya, saling marah dan lain sebagainya. Ketika sudah retak, sudah rusak, sudah kusut, sudah sobek, untuk memperbaikinya juga susah. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah ada apa? Nah, nanti kita akan melihat sebuah video. Ya, di mana video ini yang akan saya putar banyak mengandung makna terkait dengan emosi. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Ih, pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA.
Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyanyiin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya. Gimana? Kamu sekarang termometer apa stabilizer? Apa iya? Ya, tadi sudah kita saksikan video itu ya. Si namanya Dudi. Tahu kenapa tadi disebut termometer atau stabilizer? Apa coba? Coba apa? Emosinya naik turun. Stabilizer itu walaupun naik turun, tegangan listriknya tetap Stabil. Terus ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang berbeda? Apa mungkin penjelasannya lebih lengkap? Cung. Ya, silakan. Perumpamaan termometer kan mengikuti suhu sesuai ruangan atau sesuai kondisi. Kalau kita kondisinya ke bawah kondisi, misalnya emosi ikut emosi, kalau misalnya lagi senang ya senang gitu. Kalau yang stabilizer kita bisa mengendalikannya, tidak harus ikut sini dia harus ke sana. Stabil. Oke. Ya. Tadi yang dijawab sana juga betul, ini juga betul. Jadi seperti ini loh. Termometer ya, itu indikatornya itu kan tergantung dari suhu di sekitar. Ya. Kalau kita sebagai termometer, ya, taruhlah kita adalah termometer. Satu orang, ini termometer. Ketika di lingkungan sekitar kita suasananya sedang tidak baik, ya, taruhlah di tengah ini ada sebagian besar mengajak ke hal-hal keburukan. Ayo bolos baik. Misalnya ya. Kalau saya termometer, saya ikut-ikutan bolos. Gampang terpengaruh. Itu kalau termometer seperti itu. Ya. Kondisi emosinya itu tergantung dari kondisi yang ada sekitar. Jadi tidak bisa stabil. Di sekitar kita sedang apa, tahu-tahu ikut ngajak demo, yuk melu demo, yuk melu demo. Mudah terprovokasi yang jelas kalau termometer. Nah, sebaliknya ketika saya menjadi stabilizer, apapun yang terjadi di sekitar kita, saya tetap tenang, tetap stabil, tetap jadi diri saya. Jadi intinya kalau jadi stabilizer itu tetap tenang, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dan lingkungan sekitarnya tetap tenang, tidak mudah terpengaruh. Demikian juga dengan kulkas. Ya, kalau kita umpamakan diri kita sebagai kulkas, kita tahu sendiri kulkas. Ketika kulkas dibuka itu hawanya, suhunya dingin, sejuk ya. Nah,
Sedangkan di lingkungan luar panas. Nah, itu di dalam hati kita adem walaupun kondisi di luar sedang panas, sedang emosional, sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak mudah terpengaruh. Tetap ada di dalam sekolah. Terserah ngono arep sekolah liane arep melu demo, sekolah yang lain mau pada bolos. Begitu ya. Paham tadi makna dari video ini ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya, bahan pembelajaran kita terhadap sosial dan emosional. Yang pertama, tolong dibacakan Mas, kelihatan nggak? Yang atas sendiri itu. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam sebagai situasi. Berbagai situasi sebelah sana. Saya bisa Mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Oke. Menyadari diri. Yang pertama, kita menyadari diri, sadar dulu akan diri kita. Ya. Jadi itu kemampuan kita untuk memahami emosi. Kita sedang merasakan apa, saya sedang apa, harus seperti apa, dengan berbagai macam situasi yang sedang dilanda. Itu ditunjukkan dengan apa? Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tahu kita sedang merasakan apa. Sudah diklasifikasikan dulu, dipisah-pisah. Kenyong lagi kesuh kayak gini. Seperti ini rasanya. Ini saya ketika sedih rasanya seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Mas, dibaca yang kedua. mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Terus Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Nah, setelah kita sadari kita sedang merasakan apa, ya, emosi apa yang muncul dalam diri kita, kemudian kita kelola itu, kita kelola. Ya. Caranya yaitu saya tahu untuk menenangkan diri saya. Ketika saya marah, saya tahu cara menenangkannya seperti apa. Ya, ketika saya takut, saya tahu mengatasinya seperti apa. Sanggup peso, apa sanggup apa. Apa cari teman untuk menemani. Kemudian ketika saya khawatir, saya juga tahu bagaimana cara mengelola diri saya, mengelola emosi saya, supaya kekhawatiran itu semakin berkurang. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan di awal. Di cerita tadi, ketika kalian mengekspresikan emosi itu, kita harus mikir juga sebab dan akibatnya. Ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan pada saat kita sedang dalam kondisi emosi yang kurang stabil. Emosi kita kurang stabil, sering lagi marah, lagi pusing, lagi khawatir, lagi takut dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang harus kita ambil keputusan. Nah, sebaiknya kita sadari dulu, saya sedang apa, saya sedang merasa apa, emosi saya sedang di mana. Kemudian kita kelola dulu emosi. Selanjutnya terampil berelasi. Jadi nanti ketika kita sudah bisa menyadari diri kita bisa kelola emosinya, ya. Kemudian kita ambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita nanti akan semakin terampil dalam berelasi. Ya. Nah, saya dengan ini misalnya, saya sudah tahu, saya bisa menyadari emosi apa yang sedang saya rasakan. Bisa saya kelola emosi itu, kemudian saya bisa ambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Dengan hal yang itu, dengan hal tadi itu, saya bisa semakin terampil dalam berelasi, semakin pintar mencari teman, semakin pintar memilih teman. Ya. Karena apa? Karena sangat penting di zaman sekarang mencari teman yang bisa
menguntungkan kita, menguntungkan dalam tanda kutip positif, tidak merugikan. Kemudian yang terakhir, kita jadi lebih peduli, sosial kita jadi lebih bagus, ya, terambil berelasi, kancane lebih akeh. Yang pasti teman-teman kita, teman-teman yang mendukung sisi positif kita, cari teman yang bisa membantu kita dalam hal yang baik-baik, hal yang positif. Oke, setelah kita tahu tadi ya, bagaimana mengklasifikasinya, mengelola emosi seperti apa, harus diapakan, ya. Kita sekarang kenali dulu emosi-emosinya. Ada 6 jenis emosi di lingkaran emosi itu. Yang pertama ada bersemangat. Emosi semangat, semangat itu termasuk dalam emosi. Ada gairah, energi, tertarik, penuh tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian lembut, sikap yang hangat, ya. Kemudian cinta kepada teman kita, cinta dalam bentuk utuh cinta, seneng terus jadi mahu ya, LGBT bukan seperti itu ya. Kemudian peduli, care, peduli kalau kancamu lagi orang ada duit ya, ayo melu mari ngene kopsis, beli es gitu. Kemudian yang selanjutnya takut itu juga termasuk dalam emosi. Ada cemas, gugup, khawatir, dan lain sebagainya. Kemudian marah. Nah ini yang tadi dari awal kalian hanya mengutamakan emosi itu ya marah Pak. Ya. Menyampaikan seperti itu tadi. Padahal marah itu banyak sekali. Ada jengkel, ada kesal, ada benci, dan lain sebagainya. Dan marah itu adalah bagian dari emosi. 12. Nah, setelah itu ada emosi sedih. Apa saja yang termasuk dalam emosi sedih? Ada kecewa, putus asa, kesepian, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam emosi. Dan yang terakhir adalah emosi bahagia atau senang. Ya, selain bersemangat atau semangat juga ada bahagia. Bahagia adalah ada gembira, ada senang, ada puas, optimis, ceria, penuh semangat. Nah, oke, nah setelah ini kita akan coba kita diskusikan ya dari apa yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng. Ya, dari awal tadi kita sudah coba mengekspresikan ya emosi. Kemudian setelah diekspresikan ya kita lampiaskan. Ya. Sadar ya tadi ya? Diekspresikan, kemudian dilampiaskan melalui cerita, dilampiaskan melalui apa? Kertas. Nah setelah itu kita lihat, kita jabarkan bareng-bareng emosi itu apa saja, caranya seperti apa untuk mengelolanya. Nah sekarang saya minta kalian untuk membentuk menjadi 3 kelompok ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian tulis di kertas yang kalian pegang. Cari kertas yang paling bagus yang belum kusut. Nah, nanti masing-masing kelompok maju dan iya, presentasi di depan di sini. Silakan. Siapa yang mau nulis? Siapa? Menulis siapa? Siap ya? Nah, ini. Di sini kan pilih 3 situasi nyata ya. Saya minta ke kalian adalah 1 saja. Pilih 1 situasi nyata ya, yang pernah dialami. Terserah, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar. Terserah, peristiwa apapun, situasi apapun. Kemudian kalian tuliskan seperti itu. Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya hari Jumat
di tanggal sekian di sekolah, ya, pagi hari. Emosi apa yang kamu rasakan? Ya, gunakan panduan peta emosi yang tadi itu kan ada itu. Di panduan emosi itu tadi ada bahagia, bersemangat dan lain sebagainya. Kamu sedang merasakan apa? Cemas atau lain sebagainya, gitu ya. Kemudian penyebab munculnya emosi itu karena apa? Nah, kamu tuliskan di situ. Kemudian bagaimana cara kamu mengekspresikan emosi itu yang kamu rasakan? Sebabnya karena apa? Ya. Sudah tahu sebabnya karena apa, kemudian ekspresikan emosi itu. Bagaimana cara mengekspresikannya? Maksud? Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengelolanya supaya tetap positif? Misal kamu kesel atau kamu marah pagi-pagi, digugah gasik, konsubuan, padahal turu jam loro. Nah, tuh. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif? Kemudian pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman tersebut? Nah, yang terakhir nanti yang terakhir. Ya, yang penting pertanyaan 1 sampai 6 dulu. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ya, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Orang jawabannya apa? Saya tanya Sudah? Oke. Sekarang saya minta yang pertama maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Maju kelompok 2. Salah satu perwakilan yang menyampaikan, membacakan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi. Ya. Boleh tanya, boleh menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok berapa? Kelompok 2. yang berapa? Situasi nyatanya saling membuli antar jurusan. Saling? Saling membuli antar jurusan. Oh ya. Kapan? Pada saat hari Selasa dan kegiatan NBK siang hari pada di sekolah. Yang dirasakan. Kesal. Ketiga, penyebab munculnya emosi adalah Dikarenakan antar jurusan mengejar satu sama lain. Contohnya? Contohnya ya mengejek sama orang tua. Jurusan bro. Silakan. Silakan dari kelompok. Ada itu dari kelompok 3. Siapa yang mau merasakan? Ini berapa? itu kesal. Dari mana? Ejek antar jurusan. Contohnya ekspresinya kan bicara.
Terus banget. Wah, macam-macam kayak berisik. Misalnya diajak coba, misalnya kamu jurusan apa? Oh, nah, coba diajak. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi? Terus yang kelima gimana? Pas dia marah. Dia marah. Dia marah. Terus kamu nanya Kamu dari teman ya? ya. Kamu dari teman ya? Nah, kamu menenangkan. Jangan ditenangkan. Oh iya. Ngomongnya gimana? Kalau yang marah. Wis lah itu ya. Ada lagi? Ada lagi. Cukup ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sekarang kelompok 2 mau nunjuk kelompok mana yang maju berikutnya. Hah? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin Ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pembelajaran emosi. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Yang pertama hari Jumat tanggal 10 bulan Oktober 2025. Terus peristiwa itu terjadi di asrama SMK 2 Cilacap. emosi apa yang kamu rasakan? Kesal karena jemputan kehujanan. Munculnya emosi tersebut. Karena jemputan kehujanan. Bagaimana kamu mengekspresikan emosi tersebut? Memendam emosi dalam hati. Terus kalau ngapa? Memendam dong kayak gitu. Astagfirullah. Oh lah, kata-kata hari ini ya. Kata-kata ini Wis, di sini dirambung aja kata-kata hari ini. Malah latah. memendam dibuat santai dan enjoy. Terus Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Tetap tenang dalam situasi yang membuat emosi di dalam diri kita muncul. sudah? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ekspresi contoh ekspresi wajah. Astagfirullah karena guyu tapi. Sudah? Sekian Dari kelompok 1. satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang tinggal kelompok 3. Silakan maju. Yuk kelompok 3. Satset. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Di sekolah dan bertepatan di asrama Semen Negeri 2 Cilacap. Tadi pagi, hari Sabtu di asrama. 2. Emosi apa yang kamu rasakan? Kesal karena Nasi di asrama sedikit. ya itu. Ketiga, penyebab munculnya emosi tersebut. Karena porsi makan nasi sarapan sangat sedikit dan lauknya juga kurang. Lauknya apa? Hah? Saya bisa ya. Lanjut. Ayo. Ngomel. Ngomel ke siapa? Karena sudah telah mencuci dan lapar tadi tesnya gede. Terus? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari pengalaman tersebut? Kita bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang kesulitan mencari makan. Wih, bijak sekali.
Terus lanjut boy. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan yang ingin menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana kamu cara mengekspresikan emosi tersebut? Ini tuh nasi apa yang dikit banget ini makanya nggak kenyang ini aduh. Mau bahasa Jawa Jajal, mau bahasa Jawa. Dan ke apa sih sedih banget kok astagfirullahaladzim. Sudah cukup? Dari Oke. kelompok kami jika ada salah kata mohon bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita selesai pada akhir pembelajaran. Jadi kita tadi sudah, sekali lagi saya ulangi, kita sudah mengekspresikan, sudah kita coba lampiaskan, kemudian kita belajar bagaimana tahapan-tahapannya kita untuk mengelolanya, kita kenali apa itu emosinya, apa-apa saja, kemudian tadi kita coba terapkan di situasi yang nyata yang sudah pernah kalian alami, ya berarti kalian seharusnya nanti setelah selesai pembelajaran ini jadi semakin lebih siap untuk menghadapi apapun emosi yang muncul dari diri kalian masing-masing. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengambil keputusannya. Nah, oke, kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari ini, Miki siapa Miki ya? Nah, coba dibaca Mas. Poin 1 dan poin 2 yang keras. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Ya. hindarikan emosimu sebelum emosimu mengendalikanmu. Oh. 2. Tenang bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita bijak mengelola hati. Silakan nunjuk siapa terserah. Sama. Ayo, mana Rahmat? Kata-kata hari ini kamu baca yang poin keempat dan kelima. Setiap perasaan adalah pesan, tenangkan dengan hati yang tenang. Ketika marah, berhentilah sejenak. Kadang dianggap ada jawaban yang paling bijak. Ya, itu ya. Kita buka tempat nasi, ternyata nasinya isinya coro. Wah, apa segane musa kepel. Ya. Ya. Tadi ada itu di bawah sendiri. Ketika marah berhentilah sejenak. Kadang diam adalah jawaban yang paling bijak. Dibuka segane seipet meneng bae wis. Tutup maning geletak lagi ya. Ya. Jadi tidak semua emosi bisa diluapkan atau boleh diluapkan boleh diekspresikan atau boleh diluapkan. Kadang kita dengan kita diam, kita bisa untuk mengekspresikan atau meredam emosi kita. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa mengontrol emosi kita, selalu bisa mengendalikan, dan kita bisa menjadi stabilizer atau menjadi kulkas, bukan menjadi termometer yang suatu saat bisa naik atau turun, tidak stabil ya, berdasarkan atau sesuai dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat